nyimpen sorban saya. Maju. Kenapa nggak siap begini? Kan maju ke depan silakan. Oh iya. Mari merapat semuanya. EKM sepertinya tidak siap seperti biasanya ini. Mim. Maaf Ikhwan, garisnya yang ini karena di belakang akan diisi oleh ibu-ibu. Mim. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini. Jadikan pertemuan ini membuat hidup kami semakin yakin padamu. Menjadikan semua aktivitas kami menjadi amal soleh untukmu. Golongkan kami menjadi ahli dakwah bagi umatmu. Dan indahkan kami dengan sabar dengan karuniamu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah menciptakan dunia berikut segala isinya dan aktivitasnya sempurna. Semuanya penuh dengan hikmah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan keringat. Keringat itu adalah air buangan dari tubuh yang kalau tidak keluar keringat, bersiaplah berpenyakit. Maaf, Allah mengeluarkan urin. Urin itu buangan dari tubuh yang kalau tidak keluar juga jadi penyakit. Termasuk BAB ya. Nah, BAB itu sepertinya sampah, tapi itulah yang akhirnya didaur ulang, apalagi kalau di kampung ada namanya oplet. Sudah tahu oplet? Yang di kolam. Nah, itulah oplet di kampung. Kita sudah makan ke sana, lalu setor ke ikan. Ikannya membesar, kemudian dimakan. Tidak gitu-gitu amat hadirin. Tetapi tidak ada yang sia-sia semuanya. Daun jatuh jadi sampah, diurai oleh cacing dan sebagainya, jadi pupuk, tumbuh jadi pohon, pohon berbuah dan sebagainya. Sempurna daur ini. Kalau tidak dengan baik kita kelola akan jadi masalah. Tapi kalau dikelola dengan baik, insya Allah akan banyak jadi solusi. Kali ini kita akan berbicara masalah sampah. Judulnya, kelihatan tidak? Apa bacaannya? Sedekah sampah. Alhamdulillah. Kita panggil, bukan kita panggil. Kalau panggil itu polisi ya. Kita undang Pak Denny, silahkan sebagai direktur persampahan. Apa namanya? Bukan persampahan. Assalamualaikum Pak Denny. Mikrofonnya tolong kawan-kawan. Siap. Maaf, jangan nyari sorban hadirin. Saya kena oleh ceramah kemarin. Segalanya harus tertib, simpan pada tempatnya.
Nah, kemarin kurang tertib malam-malam, nyari-nyari sorban belum ketemu. Maaf ya, jangan nyari yang tidak ada. Apa kabar Pak Denny? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sekarang diberi amanah sebagai apa Pak Denny ini? Amanah yang sekarang diemban Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung. Apa itu Direktur Utama PD Kebersihan? Tanggung jawabnya apa saja? Tanggung jawabnya cukup banyak, Yang pertama adalah menjaga kebersihan sekota Bandung, menjaga sampah 2.500 penduduk Kota Bandung, termasuk 2.500 2 juta setengah penduduk Bandung. Kalau malam hari, kalau siang bisa lebih gitu kan, karena banyak kerja di Bandung. Rata-rata memproduksi sampah di Kota Bandung ini jumlahnya per hari sampai 1.500 ton atau sama dengan satu lapangan stadion GBLA lah, setinggi 1 meter. Sehari sampah yang diproduksi 1.500 ton atau sama dengan satu lapangan sepak bola GBLA setinggi 1 meter. Satu lapangan sepak bola setinggi 1 meter. Ya, silakan bayangkan. Uluh geuning meni seueur. Kalau sebulan berarti 30 lapangan GBA. Ya, 1 bulan berarti tingginya 30 meter lapangan bola gitu kan. Kalau ketutup. 1 tahun berarti ya 365 meter. Gunung ya. Gunung. Nah, Bandung sudah berapa tahun ini? Luar biasa. Bagaimana itu cara mengumpulkan dan mendaur atau memusnahkan sampah sebanyak itu? Nah, yang pertama adalah kita mengolah ya. Jadi sampah ini kan dibagi-bagi, ada organik, sisa-sisa makanan ibu-ibu di dapur itu namanya organik. Itu nah, kami juga makan bapak-bapak ya. Dengan bapak-bapak. Organik ini bisa diolah jadi kompos tadi, jadi listrik, jadi biodigester. Nah, yang kedua anorganik. Anorganik ini yang punya nilai ekonomis gitu kan, seperti kertas, plastik, bekas minuman, kemudian juga ada besi, logam dan sebagainya. Nah, ini yang punya nilai organik. Nah, yang ketiga ada B3. Kalau B3 nggak bisa diapain, itu harus dimusnahkan. Barang-barang berbahaya itu harus dimusnahkan. Nah, selama ini kita olah di Bandung, sisanya residunya atau yang nggak bisa dipakainya kita buang ke TPA Sarimukti. Oh, jadi dari masyarakat dikumpulkan, ada yang dipilah di masyarakatnya juga. Belum? Nah, belum sampai ke arah sana lah, baru sebagian kecil kalau dipilah di masyarakatnya. Lalu dikumpulkan di mana itu sampah? Sementara di TPS, tempat pemungutan penyimpanan sementara. Yang di pasar-pasar. Nah, yang di pasar ada 165 TPS di Bandung, baru 165 TPS. Baru sebagian ada yang diolah, sisanya dibuang ke TPA gitu kan. Diangkut pakai truk ke Sarimukti, TPA Sarimukti. Di mana itu, Step? Itu tuh di Bandung Barat, di daerah. Jadi berapa truk tuh untuk ngangkut semua itu? Sehari rata-rata 230 kali ngangkut sampah Kota Bandung, 230 rit ya. Terangkut itu atau gimana? Terangkut, tapi juga bisa juga sebagian. Kalau misalkan tidak terangkut semua, berapa lama itu daya tahan sampah sehingga menjadi lebih merepotkan? Kalau untuk anorganik kena hujan sehari juga bau, Bau ya? Bau sehari. Jadi memang harus terangkut, tapi biasanya kita ada delay lah karena ada macet di Padalarang dan sebagainya gitu kan. Luar biasa. Baik, itu petanya. Sekarang kita pikirkan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan. Bagaimana kalau mau memberi solusi 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat. Nah, itu rumusnya ya. Tapi sebelumnya Pak Denny ini dulu pernah di Darut Tauhid enggak? Iya, saya di MKA, pernah jadi santri AA. Oh, tahun 99 sampai 2004 lah. Oh, tahun 99 sampai 2004. Alhamdulillah para santri sekarang sudah pada jumeneng ya. Alhamdulillah. Banyak kalau pergi ke luar negeri juga saya ini SSG tahun angkatan 1. Saya santri waktu pesantrennya belum ada. Baik Pak Denny, terima kasih ya.
Apa nih program sedekah sampah ini? Ini kerjasama antara DPU, Dompet Peduli Umat Darut Tauhid, dan Bandung Resik ya. Kebaca nggak Dede? Ya, gimana ini ceritanya? Nah, terpikirkan oleh tadi ya. Dulu tahun 99 saya jadi santri karya di sini dan saya rasakan daerah wilayah ini sangat bersih lah. Jadi dulu AA mengajarin gerakan pungut sampah, ada sampah diambil, disakuat dan sebagainya. Kemudian kita berpikir kumaha mun ieu level kota gitu kan. Nah, Bandung ini selama 19 tahun belum pernah yang dapat Piala Adipura. Adipura itu piala penilaian kota terbersih. Terakhir tahun 94 bareng dengan Persib juara. Setelah itu nggak pernah lagi dapat Adipura. Alhamdulillah saya masuk 2015 di kebersihan sebagai direktur utama. Tahun itu pun dapat Adipura sebagai kota terbersih. Dan 2016 alhamdulillah dipertahankan, dan alhamdulillah 2017 lusa hari Rabu kita dapat Adipura lagi untuk kota terbersih. Alhamdulillah. Nah, sedikit ya motong 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Berarti dulu ada manfaat ya di Darut Tauhid. Jadi santri, kemudian memang dari dulu teman-teman adik-adik yang baru lahir beberapa waktu yang lalu ya. Dari dulu DT ini berusaha belajar, berkhidmat ke masyarakat dengan nyapu ya. Waktu itu udah mulai nyapu bersih ya. Sudah ya, bersih. Karena ini dulu daerah bebas sampah dulu tuh. Sekarang juga sedang diusahakan, walau tidak mudah karena orang sekarang jauh lebih banyak. Motor juga jauh lebih banyak. Dulu rapi, bersih, di pinggir-pinggir itu ada keranjang-keranjang sampah. Dan ya begitulah, ada yang nyimpen sampah dari rumah dan diambil dengan keranjangnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi salah satu efeknya kalau santrinya belajar sungguh-sungguh dan ditakdirkan oleh Allah jadi seseorang yang diberi amanah, kedudukan, kekuasaan, ternyata jadi lebih luas manfaatnya. Bukankah begitu? Betul lah, betul sekali. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, dampak belajar itu akan berefek ketika kita mendapatkan amanah. Betul Kak. Jadi saya juga kebetulan didampingi direktur umum saya juga yang alumni Darut Tauhid juga gitu kan, alumni SSG. Jadi lebih klop lah inovasi-inovasi itu gitu. Jadi dirutnya dari Darut Tauhid, direktur umumnya juga Darut Tauhid. Ya. Waduh, alhamdulillah berkah ya. Betul Kak. Yang mana? Ini Pak Gun-Gun di depan saya. Gun, hadap kanan Pak Gun-Gun, siapa tuh ada yang kenal dulu seangkatan. Pak Gun-Gun, coba. Mana. Coba salam dulu Pak Gun-Gun ya. Angkatan berapa ini? SSG angkatan 7 Pak. Coba diingat, angkatan 7, seangkatan dengan siapa? Ustadz Agus Mubarok. Mana Agus? Itu DKM sekarang. Oh, Agus juga sudah jadi pejabat Direktur Utama DKM ya. Namanya Direktur Keutamaan Masjid DKM. Terus sesuka saya aja ngarang ya. Alhamdulillah, sama-sama Direktur Gus. Ustadz Agus. Mana menghilang, beliau malah lagi ngepel, begitulah ya. Bagaimana Gun-Gun angkatan 7 tahun berapa masih ingat? 2002 kalau saya tidak salah. 2002 ya, alhamdulillah. Masih full melatih waktu itu ya? Ya dulu lagi sering syuting pokoknya. Oh, jangan ngungkit-ngungkit itu. Berapa orang dulu angkatannya itu? 300 dulu. 300 ya, alhamdulillah. Sekarang seingat saya 700 yang daftar, tapi akhirnya yang lulus 300-an. Iya, dulu agak babak belur ya, karena latihannya juga saka pikir saya. Dari 700 lulus 300, kalau sekarang dari 500 sekian, lulus 420-an yang angkatan. Jadi kualitas pelatihannya. Tapi ada berakasnya nggak latihan SSG? Sangat Pak. Apa saja diantaranya? Saya kan ada jargonnya dulu ya, pantang mengeluh, pantang sia-sia, pantang menjadi beban, pantang menyerah, itu terinstal lah ke bawah sadar gitu ya. Terus yang kedua juga salah satu yang saya rasakan dengan SSG itu kita belajar turun tangan. Iya. Jadi kalau ada masalah gak bisa kita cuma komen gitu, turun aja selesaiin gitu ya. Iya, memang yang paling gampang mah
Kenapa ini nggak diambil? Ambil aja oleh kita, nanti yang lain ikut ngambil. Ya betul Pak. Baik, jadi ada manfaatnya ya pesantren. Sangat. Alhamdulillah, sering-sering lah ngambil sampah di sini ya. Terima kasih Pak Gun-Gun. Siap Pak. Tenang. Baik, pada ini kita lanjutkan. Jadi ada berapa direktur di sana tuh? Ada 3A. Direktur operasional dan teknik, direktur umum dan keuangan, sama direktur utama. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali ke sampah ya. Bagaimana nih sampah yang sedekah sampah itu maksudnya gimana? Ya, ini program ini terus terang terinspirasi bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan saya dan Pak Gun-Gun di sela-sela sibuk juga sering sholat di sini gitu kan. Kemudian Pak Gun-Gun ngobrol dengan Dompet Peduli Umat. Kita buat program sedekah sampah. Jadi sedekah sampah ini kita ingin merubah image warga terutama Kota Bandung. Biasanya kalau bicara sampah ya sampah, dibuang gitu kan sembarangan. Tujuannya adalah edukasi gitu. Jadi ibu-ibu terutama punten nih ibu-ibu yang suka masak di dapur gitu kan. Belanja dari pasar, ada keresek, ada apa, disatuin aja tuh sampahnya buang, ada tukang sampah dari PRW, sudah selesai urusannya gitu kan. Sebenarnya kalau itu dipilah, mana sisa makanan, mana kantong kresek, mana plastik, botol mineral, itu manfaatnya sangat besar sekali. Bagi kami, PD Kebersihan, mengurangi volume sampah, mengurangi diangkut, jadi mengurangi juga biaya produksi kami yang cukup besar sampai 125 miliar per tahun. 125 miliar biaya operasional saja gitu kan. 10 miliar berarti sebulan ya? Iya, 10 miliar di Kota Bandung saja. Masya Allah. Nah akhirnya kami terpikir sudah kita didik di masyarakat itu dipilah mana organik, mana anorganik. Yang anorganik itu seperti kertas, dus, eks botol air mineral, kemudian juga plastik-plastik dan sebagainya. Kalau kita pilih ada nilai ekonomis. Tahun kemarin saya uji coba di Bandung membuat yang namanya bank sampah resik. Itu periode 8 bulan Mei sampai Desember. Ternyata kami pilah, kami hitung-hitung lumayan ya Pak Gun-Gun, omsetnya hampir 6 miliar dari sampah tuh kan. Berapa? 6 miliar. Berarti banyak. Banyak. Pada ngitung hadirin. Bandung ini 1.500 ton, kemudian hampir 38%-nya anorganik, kurang lebih ya hampir 400 tonan lah per hari. Nah selama ini kan itu ada di pemulung-pemulung, ada di mana-mana tidak terolah, bahkan juga tidak sedikit ada juga yang ke sungai, ke got dan sebagainya. Nah coba kita merubah image sekarang menjadi bank sampah gitu. Jadi bank sampah ini dibuatlah program namanya sedekah sampah. Jadi sedekah sampah ini jujur saja kami melirik AA sebagai guru kami, jemaahnya banyak kalau pengajian di mana-mana itu luar biasa yang datang seperti di TSM kemarin. Disosialisasikanlah sedekah sampah. Jadi nanti kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak masuk yang datang ke masjid ini sholat semua di rumahnya enak runtah. Dikeresekan lah gitu kan. Baik ya. Tapi runtahan organik, jangan yang organik gitu. Baik, jadi ibu bapak pohon di garis bawahi dulu ya. Harus tahu dulu ada sampah bekas makanan yang seperti remeh-remeh, tulang-tulang sisa kucing dan apa aja sih. Pokoknya yang basah-basah gitu ya, yang sehari juga bisa bau. Ya. Nah kalau itu mah jangan dibawa ke masjid. Ya, itu mau sok aja buat ibu itu memang enggak ya. Yang dibawa itu ini nih jenisnya yaitu sampah anorganik, misalkan plastik, kantong kresek, kemudian botol-botol yang nggak apa-apa udah butut juga, kemudian kaleng-kaleng ya seperti kaleng mobil dan sebagainya ya, terus besi ya, seperti tempat tidur silahkan hadirin dan lain-lain. Nah itu dibawa ke masjid. Kalau darurat itu sudah insya Allah kita siapkan nanti wadahnya di depan. Jadi kalau pengajian malam Jumat atau sholat fardu, nah nanti masjid-masjid diharapkan punya wadah-wadah itu. Ya. Darut Tauhid insya Allah saya lihat sudah ada kotak-kotak besarnya yang mungkin nanti kalau saudara ke Darut Tauhid atau ada di lingkungan Geger Kalong ini bisa langsung dimasukkan ke tempat sampah sementara. Ya. Ya. Dan kita juga nanti dari PD Kebersihan setiap hari buka
buka stand dan siapkan armada. Jadi nanti sampah-sampah itu kita timbang, kemudian itu kan ada nilai ekonomisnya. Karena kita ini bank sampah, itu bisa didaur ulang, sampah tersebut bisa direcycle, kemudian juga yang tidak bisa kita produksi ya kita jual lagi ke pabrik gitu kan, ke luar pabrik. Nah semua hasil daripada itu akan kita infakkan ke dompet peduli umat. Jadi dari sini diangkut ke PD kebersihan, lalu ditimbang dulu berapa kilo gitu kan, berapa kilo kemudian kita angkut. Nah berapa kilo itu ada nilai rupiahnya. Dan misalnya 2.000, 3.000 per kilo misalnya. Semua 100% itu akan kita donasikan ke dompet peduli. Nah, uangnya dari mana itu, yang belinya siapa? Kita yang beli. Oh, PD kebersihan. Iya. Oh, bager pisan. Kita beli dari sampah masyarakat itu, sekarang kita beli biar mendidik juga. Iya. Tapi belinya kan kalau nilai uang mah cuma 1 kilo 2.000, 3.000, paling bawa kresek panjangnya cuma 10.000 lah gitu kan. Nah, kita ingin edukasi seluruh masyarakat sedekah. Jadi niatnya bawa sampah ke masjid sambil ibadah itu mau sedekah gitu kan ya. Siap, bagus ya. Karena kalau saya ngumpulin ini jatuhnya 2.000, sedang saya naik angkot 20.000, tekor. Tapi niatnya sedekah. Karena kalau sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Mikir ini ada yang teraniaya enggak nih dengan program ini, misalkan yang suka ngoreh-ngoreh itu? Oh enggak, kita juga sekarang sudah punya 686 nasabah bank sampah, termasuk para pengepul yang ada di TPS suka gali semua, karena itu milik kita. Nah bahkan sekarang kita jadikan mitra, silakan mereka bekerja, mereka juga ikut membantu kebersihan, minimal ngambilan jadi korek-korek cok dikumpulkan, kita beli juga. Tidak ada yang gratis, kita beli. Kemudian kenapa kita beli, uangnya dari mana ya? Kita perusahaan daerah, kita juga recycle juga kan, ada nilai ekonomisnya, kita jual juga ke pabrikan. Kita juga ada selisih, terus terang selisih ini adalah untuk ya kami untuk membayar karyawan kami yang jumlahnya 1.600 orang. 1.600 Jadi seluruh penyapu di Bandung yang jam 4 subuh, tadi saya berangkatnya 4 subuh tuh, mereka Bandung itu sudah nyapu, mereka absennya jam 4 subuh. Totalnya semua ada 1.600 orang. 1.600 orang mulai bekerjanya jam 4 subuh. Selesai jam 11, kemudian disambung lagi sampai jam 7, sampai maghrib. Nanti yang maghrib sampai malam jam 1 ada lagi. Ada berapa? 3 shift. 3 shift ini ya. Tolong diingetin sholatnya ya. Ya. Jadi jangan sampai sibuk mengut sampah yang tidak seberapa, surga kelewat. Ya, insya Allah. Nanti tolong gitu sambil mungut sampah sambil istighfar. Insya Allah. Jalan bersih, dosa bersih. Jadi nanti reuninya PD kebersihan ini ciri-cirinya ketemu di sorga. Amin. Karena dia ngebersihinnya sambil istighfar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju sekali. Kembali ke sampah ya. Maka sekarang kita budayakan dari tiap rumah itu sudah mulai niat bersedekah. Kalau ada sampah-sampah, niat bersedekah dengan sampah-sampah anorganik. Jadi di rumah mungkin harus ada pemilahan wadah. Harus ya? ada, di rumah itu minimal ada 3 lah gitu. Organik jasa makanan, kemudian juga anorganik ya. Satu lagi B3 TA, banyak yang barang-barang berbahaya. Tapi itu jumlahnya sedikit lah. Itu nggak boleh disatukan juga, bekas baterai gitu kan dan sebagainya. Nah kalau yang organik itu kita dorong di Bandung ini, di rumah-rumah itu ada bioforia, ada lubang, masukin ke sana kemudian jadi kompos gitu kan. Di samping juga bisa jadi makanan buat tumbuh-tumbuhan. Dalam skala besar kita punya biodester seperti di kantor kami punya 6 kantor di Bandung wilayah, semua sudah tidak beli gas. Jadi sampah-sampah bekas makanan masukkan, diolah kemudian jadi gas itu bisa pakai untuk masak gitu kan. Jadi itu yang kalau yang organik. Yang organik itu yang bisa cepat basi, bau. Nah itu dipisahkan dengan yang anorganik. Kalau bangsa baterai sedikit dan sebagainya, memang kalau dibakar meledak gitu ya? Meledak dan sangat berbahaya lah. Termasuk juga plastik. Plastik ini kenapa akhirnya kita ngambil kebijakan kita beli plastik seperti kresek itu kalau ditanam di tanah itu perlu waktu 400 tahun untuk terurai jadi mikroba. 400 tahun, jadi lebih baik
dikumpulkan, nanti dikelola daripada dibuang dan 400 tahun baru hancur. Alhamdulillah ya. Baik, saya kira ini menjadi sangat penting kepada semua jamaah, khususnya yang ya di Bandung dan sekitarnya, syukur, tapi dimanapun yang menyimak lewat MKFM atau media lainnya, mari kita niatkan bersedekah dengan sampah ya. Jangan sungkan untuk menyediakan minimal 2 tempat sampah, minimal 2 lah ya. Iya. Satu adalah untuk yang basah-basah itu, kemudian yang kedua plastik, botol, beling dan sebagainya mulai dipisahkan. Niatkan ini dari awal ya. Mudah-mudahan para DKM di semua pihak yang menyimak juga nanti menyiapkan wadah itu. Darut Tauhid insya Allah pagi ini sudah siap. Bagus. Mana? Ya di belakang tuh ada 4 kontainer besar ya. Sudah kita beli supaya nanti tamu yang datang tinggal masukkan aja. Khusus anorganik ya. Siapa? Kita coba saja ya, semuanya sekarang mulai memilah, niatkan. Allah melihat bagaimana kita niat bersedekah. Siapa tahu baru juga masuk ke sana, malah Allah memberikan rezeki yang melimpah dari awal. Dosa dihapuskan, doa diijabah, bala ditolak hanya dengan botol bekas. Nanti dananya kalau sudah terkumpul, jangan mikirkan sedikit banyak ya. Itu insya Allah mudah-mudahan nanti jadi manfaat. Mungkin jadi beasiswa, jadi jalan kesembuhan yang sakit, jadi jalan terbangunnya fasilitas ibadah dan sebagainya. Ya, begitu. Alhamdulillah. Ada lagi nih. Itu ingin tertarik tentang biopori itu. Apa yang dilubangin nih? Tanah, Pak. Jadi tanah halaman rumah kita, kemudian dilubangilah di samping untuk nyerap air juga. Itu juga berapa luas lubangnya, berapa kedalamannya? Kedalaman, silakan Pak Gun. Beliau kemarin jadi ketua sejuta biopori ini. Punten, Mim. Baik, izin menambahkan, jadi lubang resapan biopori ini. Jadi itu bentuknya lubang dengan diameter sekitar 10 cm. 10 cm segini ya. Ya, ada alatnya juga memang untuk menggali lubang. Ada alatnya yang bor muter bisa kita itu ya. Sumbang dari kita gitu ya. Jadi 10 cm digali kedalamannya sekitar 1 meter. 1 meter, radius 10 cm ya. Ya, diameter 10 cm. Ini penelitiannya Profesor Kamir Brata dari IPB. Jadi beliau punya solusi untuk, sebetulnya niat awalnya adalah untuk masalah tanah ya. Jadi tanah ada yang kering beberapa titik. Nah, si lubang itu diisi sampah organik, penuh. Ya, sampah organik kayak sisa makanan dan lain-lain begitu ya. Sampai penuh. Nah, nanti biasanya kalau sudah penuh nanti akan turun juga karena akan jadi kompos. Nah, itu kalau sudah jadi biasanya 1-2 bulan jadi kompos, itu bisa dipanen komposnya. Oh, diambil lagi. Bisa diambil lagi. Dimakan? Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Oh iya. Nah, yang menarik dengan lubang resapan biopori itu ada manfaat. Yang pertama tadi ya, dia bisa jadi tempat sampah untuk organik sebetulnya. Yang kedua, menyuburkan tanah. Yang ketiga, ini bisa jadi lubang resapan karena ketika ada sampah organik di dalam saluran biopori ini, itu memancing biota-biota tanah untuk membuat jalur. Sehingga ini bisa meresapkan air lebih cepat. Oh. Jadi kalau di depan halaman rumah kita bisa buat lubang resapan biopori dengan maksimal 1 meter. Jaraknya berapa antara lubang tuh? Karena ada yang rumahnya halamannya 1 meter, apa lubang semua? Ya, memang agak berat kalau halamannya kecil ya. Tapi kalau halamannya luas itu di jalur air bisa dibuat. Jarak antar lubangnya paling dekat itu 0,5 meter. 0,5 meter. Paling dekat, tapi iya. biasanya dipasang sih 1 meter ya. Nah, jadi biasanya dengan itu kalau biasa depan rumah suka ada genangan air itu jadi cepet, genangan airnya cepat meresap begitu. Baik, ini menarik. Jadi selain kita menambah cadangan air tanah yang suatu saat sangat diperlukan, juga menggemburkan tanah mungkin ya. Iya, betul. Jadi lebih berkualitas. Jadi penelitiannya meringankan beban PD kebersihan. Ya, dan juga kalau di sana tumbuh pohonnya makin rindang, berbuah, waduh makanannya enak, sok ngarang ya. Terus hijau, Masya Allah oksigen melimpah, Maha Suci Allah ya. Kalau dikelola dengan bijaksana, sampah ini bisa jadi multi manfaatnya. Begitu? Ada lagi mau tambahkan Pak Gun-Gun?
Ya mungkin menyambung saja. Jadi kalau di DT kan ada TSP ya, tahan simpan pungut begitu ya. Iya. Nah kami di Kota Bandung kebetulan sedang membuat beberapa titik ada kawasan bebas sampah, ada 12 titik di Kota Bandung. Nah kalau kita jargonnya tuh Kang Pisman kata. Kang Pisman tuh singkatan, Kangnya kurangi gitu ya, kurangi sampah, budaya mengurangi sampah, budaya hidupnya dirubah. Yang kedua pisahnya itu pisahkan sampah, tadi organik anorganik. Yang terakhirnya manfaatkan sampah amannya. Manfaatkannya ada dua. Jadi Kang Pisman gitu Kang ya. Pisman ya. Jadi kurangi, pisahkan, manfaatkan gitu. Nah manfaatkannya ada dua. Kalau organik bisa ke biopori, ke biodigester yang tadi salah satu teknologi. Bisa juga komposter, bisa juga untuk makanan ternak gitu ya. Nah kalau anorganiknya tadi ya pilihannya ada dua anorganik yang masih bernilai itu. Bisa bank sampah, bisa sedekah sampah. Jadi boleh pilih. Bedanya kalau bank sampah kita setor lalu jadi uang lalu jadi tabungan buat kita. Nah tapi ternyata ada sekelompok orang yang nggak mau pusing masalah uang, ya udah sedekahin aja kalau begitu. Iya, baik luar biasa. Sebetulnya di Geger Kalong ada Pak Maman yang ketua RW. Kemarin pertemuan ketua RW di sini, Pak Maman ini juga dulu santri Darut Tauhid jadi RW. Nah beliau berhasil mengelola sampah masyarakatnya menjadi ada manajemen sampahnya nih. Insya Allah lah ya. Para pemirsa ini mudah-mudahan habis ini kita bisa lebih serius di setiap tempat, setiap masjid, setiap RT, RW, majelis taklim untuk bijak dengan sampah ini ya. Bijak dengan sampah. Kalau mendengar sampah itu tidak identik dengan sesuatu yang najis, kotor, tapi kalau kita kelola bisa menjadi sesuatu yang luar biasa manfaatnya ya. Dari sampah nanti bisa ada sekolah gratis, ada fasilitas kesehatan, ada pemberdayaan ekonomi kecil dan dakwah. Wah menarik ini. Setuju ini? Di Selandia Baru, AA pernah takdirnya ke sana. Itu sekolah-sekolah itu tidak ada keranjang sampah. Ya, bahkan kekurangan sampah sekarang. Selandia Baru itu sekarang termasuk negara yang kekurangan sampah. Mengimpor sampah dari negara kita lain. Kirim, kita lihat-lihat, mengimpor dari negara lain sampah. Gitu ya? Ya, karena di negara maju ini sampah itu skala besar sudah diolah jadi PLTSA, waste to energy, kemudian menjadi listrik dan sebagainya. Insya Allah di Bandung juga 1-2 tahun ini akan hadir lah. Dulu zaman pada Darosada termasuk yang ke Singapura tuh. Ya, ada teman di Singapura yang punya apa? PLTSA. Iya benar. Sudah dibeli nggak waktu itu? Jadi nggak? Belum. Sekarang kita rencana dengan Jerman dan Jepang ya, tapi dikelola oleh regional Jawa Barat. Jadi Bandung Raya lah, kasihan kalau di Bandung sendiri bikin, kan kasihan orang Kabupaten Bandung, orang Cimahi, jadi sekarang regional lah gitu oleh provinsi. Ya, bagus, alhamdulillah ya, karena kita mulai dari hal yang kecil, maka siap mulai hari ini di setiap rumah siapkan tempat sampah minimal 2 kantongnya ya, wadahnya. Satu untuk organik yang cepat hancur, busuk, dan yang satu lagi adalah untuk anorganik, plastik, botol, besi dan sebagainya. Kalaupun nanti belum ada pengumpul yang seperti Darut Tauhid dan teman-teman lainnya, udah sedekahkan aja ke pengumpul itu ya. Betul. Ya niatkan supaya dia nggak usah nyongorek-ngorek nyari, sedekah aja sama mereka. Mereka nanti yang bawa ke nanti kita jemput dari PD Kebersihan. Iya, dari PD Kebersihan. Kalau memang belum ada gitu ya, ngumpul susah, kasihin ke sana. Kalau ada yang mau ke masjid, titip, waktu nanti jadi rimbil ke masjid nggak apa-apa deh. Ini bukan barang jijik ya, insya Allah. Baik, kita akan dengar bagaimana pendapat para pendengar ini ya. Silakan penelpon. Halo, punten. Silakan Anda yang akan ikut berinteraksi bersama kami untuk bertanya dan bersilaturahmi. Anda bisa akses ke line telepon MCFM Bandung ke 022-2017076, lagi ke 022-2017076. Dan Anda yang ada di luar negeri bisa menambahkan kode AGA Indonesia ke 62-222-2017076. Baik. Sudah tersambung di line telepon. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu yang banyak, Bu? Jadi maksud Ibu yang akan dibuang itu apa? Cucu, popok, oh popok cucu, ya maaf ya Bu ya. Tadi habis kita ngomongin banyak sampah, Ibu ngomong banyak cucu. Oh, kalau kita kumpulkan ada repot ya ngumpulin popok. Baiklah, Dirin. Ibu, alhamdulillah banyak cucu pada waktu yang sama ngebrudul, Bu. Anak. Siap, Bu. Baik. Sama ini punten yang tadi ini yang di pasar itu sebaiknya disediakan, kan ini biasanya kita masih baru, masih ya seger gitu, masih rajin, tapi lama kelamaan tuh hilang aja gitu. Pak Denny, mohon ada fasilitas untuk sampah yang organik, yang anorganik yang penting. Kalau organik kan tadi ada solusi ya, biopori gitu. Terus ini bikin biopori saya ada sih satu di sini di sebelah, alhamdulillah di taman di sebelah. Tapi mintanya lagi ke siapa ya? Minta tolongnya kalau mau bikin biopori itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu. Senang sekali Ibu tertarik. Ibu senang nggak dengan materi ini? Alhamdulillah solusi Ya. Ingat, terima kasih ya Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hiruk-pikuk berbagai masalah di negeri ini, masih ingat 3 semangat kita? Apa semangat yang pertama? Semangat bersaudara, kita tidak dengan musuh. Yang kedua, semangat solusi. Kalau dengar masalah tuh yang kita bahas bukan masalahnya saja, tapi solusinya. Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Ya, nggak usah kita sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri apa? Ambeien, ya, jerawat, visual, dan tumor. Udah yang jerawatan nggak apa-apa, nggak usah ditutup ya, nanti diobatin ya. Baik. Bagaimana Pak Gun? Siapa Pak Denny? Baik, untuk yang sampah tentang popok itu sebetulnya itu masuk kayak popok, pampers dan lain-lain itu sebetulnya masuk B3 sebetulnya. Oh, barang berbahaya. Ya. Bisa meledak apa? Nggak, B3 tuh ada 8 kriterianya, salah satunya toksius, beracun. Jadi memang masuk sebetulnya, tetapi memang saat ini pengelolaan di Indonesia belum ideal. Nah, biasanya nanti dikelompokkan ke sampah residu, sampah sisa. Jadi memang baiknya terpisah bungkusnya, nanti memang akhirnya ke tugas sampah dulu kalau saat ini ya. Nah, lalu yang kedua itu nggak bisa didaur ulang itu ya? Nggak bisa Pak. Susah, ngebayanginnya aja berat Pak. Jadi itu memang jadi sampah memang kalau popok gitu ya. Nah, terus yang kedua tentang lubang resapan biopori. Jadi sebetulnya 2 tahun yang lalu Kota Bandung pernah membuat gerakan 1 juta biopori. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu butuh alat biopori, seharusnya sih di RW-nya ada. Karena 2 tahun lalu semua RW dapat Nah, kalau di RW tidak ada, bisa berkolaborasi ke kelurahan sama kecamatan Kalau enggak titip di Darut Tauhid sini. Boleh, mangga ya. Nanti bisa teman-teman ke Darut Tauhid sambil pengajian, melubangin jalan atau taman ya. Baik, diameter 10 cm kedalaman. Ya, kalau dengan alat itu sudah langsung otomatis. Ya, nanti gimana itu supaya orang nggak kejeblos ke sana? Nah, betul, ini pertanyaan bagus. Jadi memang baiknya pertama
titiknya itu ditempatkan di jalur saluran air yang memang air lewat. Jadi bukan di tengah jalan dibolongin gitu ya, nggak kayak gitu. Nah yang kedua memang beberapa berinisiatif menggunakan tutup A. Nah tutupnya bisa menggunakan besi gitu ya. Ada juga sebetulnya kalau beli juga ada, tapi memang di Bogor saat ini ya ada tutup plastiknya ada gitu ya. Seperti itu A. Ya supaya aman. Baik, terima kasih. Penelpon selanjutnya. Di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf karena pasti lama nih nunggunya ya. Baik, silakan sahabat MP dan pendengar dimanapun Anda berada, bisa Anda kembali akses line telepon kami ke 022 2017076. Sekali lagi ke 022 2017076. Dan bagi Anda yang akan bergabung, harap untuk menyesuaikan volume suara radionya. Dan kembali sudah ada yang tersambung. Kali ini kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak bisa kecilin radionya. Silakan. Alhamdulillah saya senang sekali dengerin tadi Pak. Ini Jadi, Ibu Ali Imron ya. Betul Pak. Apal Bu. Sudah kecilin radio nggak bisa kecil gimana nih? Kalau radionya susah dikecilin, volumenya aja Bu ya. Iya, ya volumenya. Ini nggak bisa kecil. Jadi saya tadi terus mikir, wah kalau begitu alangkah baiknya kalau tim SIL ambil uang ke sini kami ngumpulkan sampah. Bisa nggak itu? Jadi tim SIL ambil uang DPU ke rumah, saya teman-teman tak ajak ngumpulin yang anorganik tadi, sehingga bisa dibawa sama tim SIL, bisa Pak? Gitu. Halo? Tenang Bu ya. Jadi judulnya kurang jelas suaranya ya. Volume radio dikecilkan, suara Ibu dibesarkan. Tak matiin aja ya, nggak mau itu tak dengar. Dimatiin? Jangan Bu, jangan sembarang mematikan ya Bu ya. Ini tak kesini nggak bisa kecil radionya. Tenang Bu, ya ulangi Bu. Jadi begini, kan kita kan ada tim SIL yang ke rumah Pak A. Tim SIL yang ke rumah ambil uang. Oh tim SIL. Iya, yang Jadi- DPU itu ambil uang ke rumah kan? Iya. Nah itu nanti dititipin aja itu. Sampahnya. Algaknya gitu ya ayah. Kalau nggak terlalu banyak boleh lah Bu. Sampahnya Kebayang di- naik motor ya nggak, rentem nanti keranjang sampah. Boleh juga. Kita ada tim penjemput juga. Oh ada Jadi tim nanti put. tim yang dari sini misalnya cukup menyebutkan ada di alamatnya biar kita ngejemput. Oh gitu Bu. Bu, Iya. nanti kita buatkan informasi yang kita sampaikan ke petugas, ada yang jemput ke rumah Ibu. Namanya Ya. tim put ya. Iya. Sekalian ambil uang itu. Kalau kita usah sampah nggak ngambil uang. Oh, Biasanya saja ini kan ada yang mau bayar zakat Oh. atau itu ya. Coba nanti kita cari jalan keluarnya ya Bu ya. Apakah Sekalian gitu tim SIL itu bawa aja waktu ambil uang itu. Bawa aja sampahnya sekalian gitu. Baik, siap Bu. Ini dibahas dulu ya. Makasih Bu. Ya bangga. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiriman dari Australia. Rethink your waste. Oh, waste sampah. Recycle. Maaf, apa nih hurufnya? Pokoknya gitulah ya. Ingat kembali tentang sampah untuk di recycle. Terima kasih Denny dari Melbourne. Ini ngirim, kalau di sana mah tertib banget. Memang harusnya petugas sampah tuh sesuatu yang bergengsi. Betul. Harusnya temen AA di Kanada tuh milih mending jadi petugas sampah karena gajinya men ya. Dan udah gaji besar dan berwibawa di sana petugas sampah tuh. Karena kalau nggak disiplin nggak diambil. Jadi kalau mau diambil sampah disiplin waktunya, tempatnya. Ya. Dan kalau telat didenda itu. Iya, Dia harus buang sendiri ke tempat pembuangan sampah dan harus bayar. tuh sampai begitu. Mumpung gratis ya, hormati tukang sampah. Setuju? Suka kasihan itu perlengkapannya gimana itu petugas sampah teh? Alhamdulillah kalau sekarang mah semakin kesini semakin membaik. Jadi ada seragamnya, kemudian juga kesejahteraannya kita perhatikan. Bahkan Jumat setiap bulan sholat subuh berjamaah kita adakan.
Masya Allah jamaah gitu kan. Pengajian rutin setiap minggu juga kita laksanakan. Dan Adeda salah satu trainer kita yang suka ngisi di kantor kita. Alhamdulillah ya. Kayak sarung tangan ada. Ya dilengkapi semua. Masker kan dulu ya Alia tuh udah sampahnya numpuk di atas itu bergelantungan. Aduh, jiwanya bahaya, kotor, gimana suka kepikir. Sekarang udah lebih baik sekali. Lebih baik insya Allah lah. Alhamdulillah. Tambahan juga, alhamdulillah ada program vaksin juga sekarang untuk petugas kebersihan. Petugas iya divaksin atau duh. Silakan penelpon. Dan sudah tersambung kembali A di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Ami di Cibiru. Silakan Ibu Ami. Ya ini kebetulan bahasanya cocok dengan masalah yang sedang kita hadapi di sekolah. Di sekolah juga menjadi pemikiran bagaimana kita mengatasi sampah bekas bungkus makanan. Mungkin dari siapa tadi yang dari dinas kota itu bagaimana sekolah untuk mengumpulkan sampahnya dan bagaimana kita kemana kita membawanya gitu. Karena bagi kita di sekolah pemisahan sudah, tapi pengumpulan yang bahan plastiknya belum jelas gitu. Ya gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ya, Terima kasih Bu. jadi gini Bu, kalau memang untuk masyarakat Bandung kesulitan ini sudah ngumpul di Kamanaken gitu ya. Sebenarnya kebersihan nomor telepon di 082 126 tenang 082 126 834 337. Ini namanya nomor pinter ya. Jadi yang ngapalinnya harus yang pinter. Atau ke Jalan Surapati 126 Pak, ke kantor kita. Bisa juga buka website kita, Twitter dan sebagainya lah. Kita banyak fasilitas. Baik. Ini kiriman dari Pak Andi. Andi ini Kapolres Karawang yang sekarang tugas di Jakarta. Polisi ini santri polisi Republika. Perusahaan Daerah Kebersihan Bandung menggandeng pesantren Darut Tauhid dipimpin oleh Kiai Kendang Abdul Hakim Nastiara Agim untuk program sedekah sampah. Menurut pendiri Perusahaan Deni Nurdiana, perusahaannya bekerja sama dengan DT karena jamaah pengajiannya banyak. Ini yang tadi diomongin, udah berita keluar nih. Jadi bisa begitulah, baca sendiri di koran Republika ya. Kesimpulan tulisannya ini adalah silakan saudara baca sendiri, udah panjang. Begitulah hadirin sekalian. Terima kasih Pak Andi. Senang nih pada menyimak beliau di Jakarta ini. Dan bukan sih dari Jakarta, berita kemarin launching di TSM ini banyak yang masuk ke kami. Terutama kemarin menjadi headline di salah satu di koran Pikiran Rakyat, banyak. Dari Australia juga banyak yang WA kami ya, dari Australia, dari Hong Kong, dari gini. Jadi sangat mendukung program ini. Dan rencananya juga pagi ini kita juga akan launching juga jam 7 ada pengajian hari ini di majelis di Pendopo, Majelis Taklim Pendopo. Sedekah sampah ini akan coba kita viralkan ke seluruh masjid gitu kan. Dengan tagline bak sampah tetap kita kerjasamanya melalui Dompet Peduli Umat gitu. Jadi hari ini juga pengajian yang datang ke Pendopo semua bawa sampah. Ya, bagus, alhamdulillah. Terima kasih, termasuk yang hari besok akan ikut latihan berkuda. Ya, itu bawa sampah wortel ya, apel karena kudanya senengan wortel hadirin. Bagi yang wortelnya beli sekilo dan baru dimakan satu, nah sisanya bawa besok ke tempat berkuda ya, supaya kuda bahagia. Jadi kuda tuh tahu ya siapa yang suka sedekah atau enggak gitu. Betul. Nah hadirin, pengumuman ini sedikit karena banyak yang nanya, kapan berkuda? Wow, berkuda adalah latihan mewah. Tidak ya. Silakan datang besok hari Ahad. Kalau bisa datang lebih awal, jam 7 sudah di sana. Pembukaan jam 7:30.
latihan dasar berkuda, latihan dasar memanah, sambil latihan dasar memakan timbel ya. Infaknya 150.000, bayangkan di mana latihan berkuda, memanah, nimbel 150.000. Di tempat lain mah minimal $50 di Amerika ya. Belum ongkosnya, belum kudanya gede-gede. Di sini mah aman. Nanti yang kurang berani naik kuda besar, insya Allah ada kuda lumping. Nggak ada. Silakan bagi yang mau sambil bawa sampah juga ya. Jadi besok di Eko Pesantren silakan. Ini nomor telepon kalau mau, agak gampang nih Mas. Ini namanya nomor kuda ya. 0813 berapa? 8102. Dek harus hafal. Kalau enggak di wisuda sekarang juga ya. 0813 2000 8102. Maksimal hanya 100 orang besok acaranya ya. Karena kasihan kudanya. Tanknya jam 7, setengah 8 sudah dimulai latihan dasar ya. Jadi jangan ngarep-ngarep wah jadi kayak koboi. Enggak ya, itu bisa hanya dalam bayangan kalau dalam latihan sekali itu. Baik, tempatnya di Eko Pesantren. Begitu? Terima kasih Pak, kelihatannya waktunya sudah habis Pak Denny, Pak Gun-Gun. Sama-sama ya. Senang sekali ini kita dapat salah satu jalan solusi sampah ini. Kalau Darut Tauhid jargonnya adalah TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur, bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Termasuk popok tadi ya, maka diamankanlah supaya tidak ada yang mendaur ulang popok ya. Terima kasih Pak Denny, Pak Gun-Gun dan semua pendengar. Terima kasih yang merilai dari semua penjuru dunia yang menyimak. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli amal soleh, termasuk menyikapi sampah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun berkah ya, nuhun. Alhamdulillah. Makasih. Waduh, ini ya Mas, saya angkatkan dulu. Ya.